hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga Allah masih memberikan kita kesehatan untuk dapat sama-sama berhadir dan berkumpul di tempat yang sangat sederhana ini. Salawat berikan salam tidak lupa selalu kita sajikan kepada Tuhan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliaulah alhamdulillah hari ini kita telah diberikan ilmu yang bermanfaat, yang dimana kita sama-sama bisa menggunakan ilmu ini untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustazah yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah Ustazah Rahmawati, dan yang saya banggakan dan saya hormati pula teman-teman seperjuangan di SD Kanul Quran ini, Ustaz-Ustazah sekalian yang sudah hadir di sini. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya di sini. Izinkan saya untuk sekitar beberapa menit ke depan untuk mengisi sedikit kegiatan. Sebenarnya kegiatan ini saya lakukan satu segi saya ingin berbagi, ya, satu segi saya ingin berbagi. Yang kedua, mungkin kalau dari segi ilmu saya masih kurang. Saya yakin Ustazah ini mungkin ilmunya lebih banyak dan lebih berpengalaman daripada saya. Jadi mungkin hari ini kesempatan saya untuk berbagi apa yang sudah saya dapat selama saya mengikuti kegiatan calon guru penggerak, calon guru penggerak. Jadi di sini ini merupakan juga tugas dari saya dan teman-teman yang lain, mungkin teman-teman yang lain khususnya di sekolahnya masing-masing. Jadi saya harap partisipasi dari Ustazah. Kalau memang ini materinya dianggap baik, kita ambil sama-sama. Kalau memang ini kurang cocok, kita terapkan di sekolah kita, ya nggak apa-apa. Itu kembali kepada kita semua di sini. Karena biasanya teori di lapangan, teori dan di lapangan itu kadang-kadang tidak seutuhnya jalan, ya. Kadang bisa jadi teori, ya teori saja. Contohnya mungkin seperti RPP saja, kita saja. Saya yakin nggak semuanya kadang-kadang kita bisa mengajarkan sesuai dengan RPP. Baik, kali ini saya akan sedikit menyampaikan materi tentang presentasi saya hari ini. Saya petik dari kegiatan di akhir saya kemarin sebelum libur semester 1, yaitu tentang membangun budaya positif. Mungkin yang memang sudah tahu, di sini kita sifatnya walaupun saya presentasi tapi diskusi, ya. Diskusi. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Benar atau salah? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke. 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Karena saya lihat memang di Nurul Quran kalau mau kasih reward, ya, kalau mau setiap ada siswa yang berprestasi dikasih reward, baik di lingkungan sekolah ataupun di kelas. Baik, kita lanjut, ya. Nah, sebelumnya Ustaz saya mau tanya, tadi kan sudah dijawab, ya, menurut Ustazah Vera dan Ustazah Rafi, budaya positif itu menurut persepsi mereka penuh hormat dan bertanggung jawab. Kenapa di sini ada kata-kata berpihak pada murid? Ini seperti yang pernah diterapkan selama ini, ya. Selama ini kita akan membuat akan menerapkan kurikulum kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar ini masuk kemari berpihak pada murid. Nanti kita lihat. Kalau nggak sempat kapan-kapan, soalnya waktu juga.
Oke, selanjutnya ini saya lewatin aja ya. Disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Nah, apa makna dari disiplin? Tadi kan disiplin positif. Sekarang makna disiplinnya kita perkecil. Kalau disiplin itu dari bahasa Latinnya yang artinya disiplina, yaitu artinya belajar. Makna asal dari kata yang berkonsultasi dengan disiplin dari murid-murid secara Strabo dan Plato. Jadi kalau kita lihat ke bawah saja. Namun dalam budaya kita, makna kita disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya kalau kita berbicara disiplin, nanti kalau saya datang terlambat, saya pasti kena tegur. Jadi disiplin. Jadi sekarang kembali ke disiplin. Seorang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal dan timbul dari dalam diri, motivasi intrinsik. Jadi ini berbicara disiplin bukan hanya kepada siswa, akan tetapi juga kepada guru, saudara-saudara. Terus ini saya lewatin terus ya, mungkin kalau dibahas terlalu banyak. Nilai-nilai kebijakan secara universal oleh setiap anak Indonesia adalah yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Dan nilai-nilai kebijakan yang diajarkan dalam profil pelajar Pancasila itu mencakup seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, terus mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global dan bernalar kritis dan kreatif. Saya rasa di sekolah kita hampir cocok dengan ini saja ya. Disiplinnya, beriman dan bertakwanya ini ada dalam 7 karakter dahsyat. Saya pernah membahas ini sama teman-teman di CGP. Kalau di Al-Quran ada yang namanya 7 karakter dahsyat yang tidak jauh, semuanya berbicara karakter. Kita lewatin saja. Teori motivasi. Ini apa yang kita pikirkan nanti akan terjawab di sini. Kenapa kita ini dari riset Kementerian Pendidikan, dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Penghargaan itu ketika kita memberikan reward kepada anak-anak, kadang-kadang ada anak-anak begini, waduh abang ini mantap sekali ya, ini nanti ustazah kasih atau ustaz kasih hadiah. Anak-anak di kelas ketika kita memberikan hadiah, apa yang terpikirkan oleh dia? Dia akan mencoba untuk berusaha agar dia bisa mendapatkan hadiah itu. Sekarang bisa tidak kita pikirkan bagaimana anak-anak itu tanpa kita kasih hadiah, dia mau tampil ke depan atau mau dia menunjukkan hasilnya. Lihat ini, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Berapa menit sudah saya? Kalau memang Ustazah Rahma, nanti kalau memang udah dan jangka panjang, ini berpengaruh sekali ketika kita membuat. Lihat nanti, suatu saat ketika siswa kita ataupun anak-anak kita, ketika dia sering kita berikan hadiah terhadap apa yang telah dia capai ke depan, kalau tidak ada hadiah, tidak ada unek-unek yang ingin dia capai, tidak akan mau dia. Itu lahir dari naluri dia pribadi masing-masing. Yang kedua, penghargaan itu menghukum. Seperti saya bilang tadi, ketika kita sering memberi dia penghargaan, itu akan jadi hukuman sendiri bagi dia. Bukan karena dia mencari sendiri, karena dia lagi berusaha mau mencapai itu. Iya kan? Nah, terus penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan itu apa? Mengurangi ketepatan. Karena gara-gara penghargaan, dia bukan berpikir secara dia pribadi, udah lain. Penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Paham? Penghargaan itu bisa merusak hubungan antara dia dengan temannya. Karena kenapa? Saya harus berlomba. Karena penghargaan. Kalau saya tidak dapat, itu siswa di kelas saya seperti itu. Ada ya? Seperti saya di kelas saya contohkan saja. Ketika dia tidak dapat hadiah itu, dia kadang-kadang bisa marah. Kenapa bukan saya? Kenapa jawaban saya keras? Kenapa saya kalah? Gitu. Tapi itu kembali di lapangannya
bagaimana cara kita mengatasi kebijakan. Kemarin saya perhatikan nilai kebijakannya apa? Rasa empati begitu besar sekali. Saya menghargai nilai kebijakannya apa? Kepedulian. Terima kasih untuk semua. Rasa tanggung jawab. Kita lewatin aja ini. Coba lihat jawaban kita benar atau salah. Ini menurut ini, saya ulang. Mencatat di tindakan kita seorang guru ketika kita memberikan hukuman. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Ustaz Saza, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang Itu deh. apa? Hukuman. Ini jawab. Di situ ada hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman yang lain. Nah, simpan sendiri jawabannya. Ada yang jawab hukuman, ada yang jawab konsekuensi. Hukuman. Oke, 2. Lari mengelilingi lapangan basket atau lapangan siapa apa aja di sekolah. Hukuman. 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Hukuman. Oke. Yang guru olahraga. Nanti yang kira-kira bukan hukuman, ini konsekuensi. Nah, coba disimpan aja. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Baik, kita lihat jawabannya. Kata ini kata baju itu hukuman ya. Jangan. Tapi ya. Lihat, mencatat 100 kali hukuman. Oke, benar jawaban kita. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali hukuman. Murid diminta untuk pusat kali hukuman. Menggantikan kertas tugas itu sudah pasti karena tanggung jawab ya. Ketika dia melakukan sesuatu yang namanya tanggung jawab itu beda dengan hukuman. Kalau ada siswa yang terlambat, saya buat video kemarin ada saya kirim yang pertanyaan yang kedua. Kalau ada yang nonton ya. Jadi ya, kita lanjut. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Coba lihat saja. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya kan? Hukuman itu ini pasti menyakitkan. Kalau dengar hukuman pasti menyakitkan. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Dia sobek punya teman ganti. Membuat anak sakit. Hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hatinya. Ketika kita menghukum, waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak menjadi rasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Terus, anak membenci kedisiplinan. Ketika dia disiplin datang, kita kasih hukuman, lama-lama dia benci kedisiplinan itu. Ini menurut ini, ya, anak ini dia terlambat pasti kena hukuman. Terus, kalau konsekuensinya apa? Anak menghargai disiplin. Kalau dia kasih konsekuensi, nah, kamu terlambat. Ya. Tahu kamu terlambat? Tahu. Kenapa terlambat kan itu, ya kan? Tapi ada kadang-kadang terlambat ya. Free lakukan. Beda. Oke. Terus mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau hukuman itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Yang mendorong dia. Oke. Mendorong. Ini lewatin aja ya. Kita masuk ke restitusi. Restitusi, apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan komisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ketika dia bersalah, dia harus bisa, saudara kita harus bisa membuat dia itu bisa memperbaiki kesalahan dia. Bagaimana caranya? Itu namanya restitusi. Jadi restitusi itu bukan hanya bersalah. Ketika dia bersalah, besoknya dia tidak akan mengulanginya lagi di keluarga itu namanya. Begitu caranya. Nah, ada 3 tahap restitusi, yaitu menstabilisasi identitas.
validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinannya. Sekarang ini dia segitiga institusi, nanti nggak usah kita bahas. Keyakinan kelas, Ustazah atau Ustaz, ini khususnya wali kelas. Karena ada pertanyaan, keyakinan kelas atau peraturan kelas? Peraturan sekolah. Kita seorang murid sama anak-anak ya. Nah, hari ini kita buat peraturan kelas. Tulis. Ini peraturan kelas. Apa bedanya sama keyakinan kelas? Kira-kira menurut Ustazah bagus mana? Keyakinan kelas atau peraturan kelas? Nanti dapat sendiri, cuma saya takutnya nggak ada satu waktu nih. Waktu misalnya kerja sampai enggak. Nanti memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Ya kan? Ini peraturan ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu peraturan. Bentuk keyakinan kelas, ini kalau keyakinan kelas seperti ini. Keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas, ini mohon maaf ya, mungkin ketika saya keyakinan kelas senantiasa membuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak hingga mudah diingat. Gak perlu banyak-banyak dia keyakinan kelas itu. Keyakinan kelas suatu dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Lihat ini. Yang mana merupakan keyakinan kelas? Coba lihat. Tidak hadir. Ini kesepakatan kelas ya, atau keyakinan kelas. Tidak kesepakatan kelas. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Coba dipilih Ustazah, yang mana keyakinan, yang mana peraturan atau kesepakatan ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu jawaban pertanyaan guru, kata-kata guru kepada murid. Apa hasilnya? Siapa yang mengatakan? Membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya. Ini kata-kata apa? Siapa yang mengatakannya? Itu penghukum. Biasanya siapa yang menyebutkan ini? Ayo lakukan demi Bapak Ibu. Ini istilahnya ibaratnya kita dengan siswa. Ketika kita mengatakan saya kecewa dengan kamu, ini adalah sifat kita guru yang membuat siswa itu merasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya. Ini sifatnya kita menghukum. Kamu tidak pernah melakukannya. Kan gitu. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Ini rangkumannya seperti teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini membantu anak-anak supaya kaya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini posisinya manajer. Kita guru itu banyak posisinya ya. Ada manajer, ya. Tapi kalau menurut saya, selama saya belajar, itu posisi kita cocoknya manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu juga sifatnya menghukum. Posisi saya sebagai guru selama ini berada di posisi apa? Hal baru yang mau kasih tanggapan Bagus. tentang ini, Bagus. materi ini. Jadi ada video di sini, videonya bagaimana posisi kita seorang guru terhadap siswa. Contohnya, contoh. Cuma takutnya nanti waktu kali putar, ini audionya nggak ada. Yang posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, atau posisi teman, atau posisi manajer, itu kembali kepada kita semua. Karena kita yang menentukan, kitalah yang menentukan bagaimana siswa kita itu akan menjadi lebih baik ke depannya. Karena di kurikulum Merdeka Belajar ini kita lebih diorientaskan untuk murid itu apa namanya, lebih berasal kepada untuk mengikuti murid. Jadi kalau ditanya posisi mana, kira-kira jawaban kita
bagusnya posisi mana kita sebagai seorang guru? Ada yang mau menjawab? Ustazah atau memberikan komentar atau saran? Gak apa-apa. Ada? Satu orang saja? Oke, Ustazah, silakan Ustazah. Karena hanya berkenan.